Baik, kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan slide deck terkait proses perancangan UI UX design aplikasi travel berbasis AI. Pertama-tama kami akan memperkenalkan tim member kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Dewa Yudis, berperan sebagai UI designer dan prototyping. Yang kedua ada Taufik Ifar, beliau berperan sebagai UI designer dan UX writer. Yang terakhir ada Rafli Faturrahman, beliau berperan sebagai user researcher. Pertama-tama kami akan buka melalui problem statement terlebih dahulu, di mana kami menemukan data yang dilansir oleh kompas.com berdasarkan survei yang dilakukan oleh Populix dengan rincian di mana 44% responden sudah menggunakan aplikasi travel untuk menentukan perjalanan wisata, sedangkan 56% lainnya menggunakan layanan offline untuk menentukan perjalanan wisata mereka. Setelah kami menemukan problem statement, kemudian kami tangkap keresahan user pada bagian pain point ini. Adapun 4 pain point penting yang kami temukan antara lain, yang pertama ada kurangnya fitur yang inovatif, yang kedua ada keterbatasan fitur pencarian, yang ketiga ada takut ekspektasi turun saat sudah tiba di lokasi wisata, yang keempat ada merasa khawatir akan kesehatan saat berwisata. Kemudian ada homework di sini kami merumuskan dari 4 poin-poin tadi menjadi satu pertanyaan, yaitu bagaimana cara menemukan inovasi untuk menyelesaikan 4 masalah yang ada. Nah, di sini kita masuk ke kompetitor analisis. Tujuan kami adalah untuk memperoleh wawasan tentang kekuatan dan kelemahan pesaing kita. Di sini ada 3 kompetitor analisis. Yang pertama ada traveloka.com, kemudian trip.com, dan tiket.com. Masuk ke target user, di sini ada pelancong pribadi, mereka yang melakukan liburan dengan tujuan pribadi. Kemudian di sini ada pelancong budaya. Mereka melakukan perjalanan tujuan utama untuk memahami dan mendalami budaya lokal di daerah tersebut. Kemudian ada pelancong keluarga, mereka yang cenderung liburan dengan pasangan, anak-anak, bahkan anggota keluarga lainnya. Kemudian ada pelajar atau wisatawan muda, mereka melakukan perjalanan untuk tujuan pendidikan, penelitian, bahkan eksplorasi. Selanjutnya ada solution idea. Fitur pertama yaitu membuat fitur inovatif berbasis AI. Yang kedua yaitu membuat fitur live view dalam aplikasi perjalanan. Selanjutnya ada membuat fitur searching berbasis image recognition. Dan yang terakhir yaitu membuat fitur kesehatan yang bisa membantu wisatawan. Selanjutnya ada unique value proposition. Yang pertama itu ada travel radar yang dapat membantu user mengetahui tingkat keramaian di suatu tempat destinasi wisata. Yang kedua yaitu Trail Lens, dapat membantu user dalam menemukan informasi melalui gambar. Lalu ada Travel ER Insights yang dapat membantu user melihat langsung keadaan lokasi tempat wisata. Yang terakhir yaitu ada Healthcare yang dapat membantu wisatawan terkait kesehatannya. Berikutnya kita masuk ke user flow. Di sini yang pertama ada trial lens flow. Pertama-tama user menekan fitur trial lens, kemudian user masuk ke menu trial lens dan user mengunggah gambar yang ingin diketahui informasinya, kemudian user melihat informasi dan proses selesai. Berikutnya ada travel radar flow. Di sini pertama-tama user menekan fitur travel radar, kemudian user masuk ke menu travel radar dan user melihat indikator keramaian pada destinasi. Berikutnya user menekan detail dan user bisa melihat detek keramaian secara detail. Dan proses selesai. Berikutnya ada Travel AR Insight Flow dan juga Healthcare Flow. Kedua proses ini hampir mirip, jadi kita langsung pergi ke UI Style Guide. Di sini untuk warna sendiri kami menggunakan warna hijau sebagai warna dasar dan Plus Jakarta sebagai teks yang kami gunakan dalam perancangan aplikasi. Berikutnya kita masuk ke bagian wireframe. Untuk wireframe tampilannya seperti ini, dan untuk mockup jadinya kurang lebih seperti ini. Dan untuk berikutnya saya akan mengajak pergi ke prototyping. Untuk bagian prototyping sendiri, kita awali dengan sign up atau melakukan daftar. Sini user baru saja mengakses aplikasi Travellyuk dan melakukan sign up dengan memasukkan email, nama, dan juga kata sandi. Berikutnya user memilih bahasa, dan juga user memasukkan nomor seluler, di mana nantinya user akan mendapatkan kode verifikasi dan user menginputkan kode verifikasi yang sudah diterima. Berikutnya user melengkapi user profil seperti foto, tanggal lahir, dan juga jenis kelamin. Berikutnya user mengisi alamat. Di sini user menginputkan alamat secara lengkap untuk mendapatkan konten yang sesuai. Di
Di sini user telah berhasil memuat akun pada aplikasi Traveluk, dan langkah berikutnya yaitu user ingin memesan destinasi. Pertama-tama user memilih destinasi, kemudian melakukan pemesanan, menentukan tanggal kunjungan, menentukan jumlah tiket, kemudian melakukan pemesanan, mengisi identitas pemesanan dengan lengkap seperti nama, gelar, nik atau nomor paspor, email, dan warga negara. Dan jika sudah, lakukan pembayaran dengan memilih metode pembayaran yang diinginkan oleh user, kemudian lakukan pembayaran, dan user bisa melihat riwayat transaksi. Untuk pemesanan tiket pesawat sendiri, pertama-tama di sini user menentukan lokasi keberangkatan, kemudian user mengisi lokasi tujuan, user menentukan tanggal keberangkatan, kemudian user menentukan jumlah penumpang, dan user memilih kelas yang ingin digunakan. Kemudian user bisa menentukan maskapai yang diinginkan, kemudian bisa melihat detail seperti menemukan info penerbangan, harga, dan kebijakan. Jika sudah melakukan bayar sekarang, lengkapi identitas pemesanan, kemudian user memilih kursi pada pesawat, dan user melakukan pembayaran. Jika sudah, user akan pergi ke riwayat transaksi. Langkah berikutnya yaitu memesan hotel, di mana di sini user menentukan lokasi penginapan, user menentukan tanggal check-in dan check-out, kemudian user menentukan jumlah kamar dan jumlah tamu, terus kemudian user menentukan hotel yang ingin dipesan, melakukan pemesanan, melengkapi identitas, masukkan nomor telepon, email, detail tamu, dan juga menentukan waktu check-in dan check-out. Kemudian pengguna melakukan pembayaran. Setelahnya user bisa melihat riwayat transaksi jika pembayaran sudah selesai. Berikutnya kita masuk ke fitur image recognition atau TriLens. Ini merupakan fitur pencarian berbasis gambar, di mana user bisa menemukan sesuatu melalui gambar. Di sini user memilih gambar pada galerinya, dan nanti user akan menemukan informasi yang mereka inginkan. Kemudian kita masuk ke menu ke fitur Travel AR Insight. Ini merupakan fitur live view secara real time. Kemudian user memilih destinasi yang ingin dilihat. Kemudian masuk ke fitur Travel AR Insight. Kemudian user bisa menemukan detail informasi terkait destinasi tersebut. Jika sudah, kita masuk ke fitur berikutnya yaitu Healthcare. Healthcare merupakan fitur kesehatan berbasis AI. Di sini user bisa menemukan indikator kesehatan, dan user juga bisa membuat jadwal pengingat pengkonsumsi obat. Kita coba buat jadwal. Jika sudah, akan tersimpan seperti ini, dan jika sudah tersetting, user akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Berikutnya, kita masuk ke Travel Radar. Travel Radar sendiri adalah fitur pendeteksi keramaian berbasis AI, dan tampilannya seperti ini. Jika user ingin melihat secara detail, bisa tekan detail. Berikutnya ada TravelMate. TravelMate adalah chatbot berbasis AI, di mana user bisa menanyakan apapun dan AI bisa menjawab sesuai dengan kemampuannya. Saya akan mencoba menanyakan sesuatu di sini. Tekankan destinasi terbaik dan AI akan menjawab sesuai dengan apa yang kita tanyakan. Kita masuk ke bagian community. Community sendiri adalah fitur penghubung dari user satu ke user lainnya pada aplikasi Traveluk. Di sini kita bisa menyukai postingan, berkomentar, kemudian saling follow, dan bisa melihat berita atau artikel terkini. Kita bisa masuk ke bagian Trade Talks atau forum diskusi seputar dunia wisata. Tampilannya seperti ini, dan pada community ini kita juga bisa mengunggah foto. Nah, kita melakukan posting, dan itulah
prototyping dari aplikasi Travel Yuk. Kita kembali ke slide deck. Kita masuk ke bagian usability study. Di bagian usability study ini kita sudah masuk ke bagian design iteration, di mana untuk design iteration sendiri kami mengambil objek yaitu form pemesanan hotel, di mana sebelumnya yaitu user menginputkan jumlah kamar dan jumlah tamu secara terpisah, dan kami perbaiki di mana menjadi user hanya menginputkan sekali saja untuk jumlah kamar dan tamu. Berikutnya untuk kesimpulan, di mana aplikasi travel berbasis AI menjanjikan transformasi dalam pengalaman perjalanan dengan memanfaatkan kecerdasan buatan. Dengan ini, tidak hanya menyederhanakan proses perencanaan, tetapi juga meningkatkan kenyamanan pengguna. Itulah pemaparan dari kelompok 9. Sekian dan terima kasih.